Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Nah Sobat Kicau Mania ya, hari ini saya kedatangan tamu, dimana hari ini ya tepat tanggal 14 ya November tahun 2020. Ini pemantauan fix karena untuk pemasangan ring, dan ini memang sedikit telat Sobat Kicau Mania. Seharusnya kemarin paling lambat di tanggal kemarin ya, itu usia anakan murai batu di kandang ini seharusnya sudah saya pasang ring di usia 22. Nah sekarang ini usia mereka menginjak 23 hari, dan tetap saya akan memasang ring karena pelanggan sudah datang. Sebenarnya pelanggannya ini yang terlambat ya Sobat Kicau Mania, karena dia ingin memantau langsung kita memasang ring kepada anakan di kandang bedding 2 saya ini. Nah Sobat Kicau Mania, bagaimana keseruannya? Simak terus, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, seperti biasa saya siapkan keramba ya. Nanti keramba ini saya akan isi air sedikit ya. Tujuannya ketika saya ingin memasukkan, ini proses pemasangan ring ini sama persis dengan proses panen sebenarnya Sobat Kicau Mania ya. Jadi di sini pelanggan saya memantau langsung karena ini trik penjualan kita dalam sistem lolo induk. Jadi mereka ini merasa wajib ingin memantau di mana anakan yang mereka sukai ya, akan diberikan tanda ring. Nah pemasangan ring ini biasanya dilakukan ya pada saat di siang hari Sobat Kicau Mania, atau di pagi hari, karena pelanggan ini sudah datang ke tempat saya, ke toko saya, dan langsung masuk ke peternakan saya. Nah di sini Sobat Kicau Mania kelihatan ya, pelanggan kita ini juga memantaunya dengan hati-hati. Jadi tujuan mereka memantau ini untuk memastikan benar-benar fix ya. Kemudian untuk memilih jenis kelaminnya, apakah yang mereka pilih ini benar-benar fix 100% jantan. Nah seperti itu Sobat Kicau Mania ya. Nah ini Sobat Kicau Mania, kita akan lakukan pemasangan ring dengan cara yang lain. Pemasangan ring ini saya pakai sabun ya, sabun mandi Sobat Kicau Mania ya, karena saya takut minyak goreng istri saya kehabisan nanti kalau saya ambil terus ya. Nanti istri saya marah, jadi saya pakai sabun saja Sobat Kicau Mania, ini menghemat. Nah kenapa tidak Sobat Kicau Mania, pakai sabun ini juga bagus. Nanti kita akan taburkan air di dalam keramba itu Sobat Kicau Mania, jadi dia langsung cuci kaki dan langsung bisa mandi kalau burung ini mau mandi ya Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, ini alternatif lain kalau di konten saya yang lama ya kan, itu masang ring pakai minyak manis atau minyak goreng ya. Nah ini cara lain saya pakai sabun. Nah ini sering saya lakukan juga Sobat Kicau Mania kalau saya malas ngambil minyak goreng, nah untuk melumuri di kaki anakan murai batu untuk dipasang ring. Ini sama saja Sobat Kicau Mania ya, dan juga tidak ada berpengaruh. Nah mungkin diantara kalian banyak yang bertanya Sobat Kicau Mania, kalau kalian menyimak konten-konten saya yang lama ya, saya masang ring itu di dalam kandang ya kan. Itu kalau tidak ada pelanggan Sobat Kicau Mania. Nah ini ada pelanggan ingin memantau langsung fix, dia ingin memilih trotol jantan. Oleh karena itu kita tangkap semua anakannya, kita masuk ya ke dalam kandang, kita tangkap, kita pasang ringnya di luar. Seperti itu, agar pelanggan ini memilih, oh ini nomor ring sekian, ini anakan murai batu yang saya pilih. Nanti kita catat di buku, agar mereka penjemputannya nanti di usia 38 atau 40 hari atau 35 hari boleh mereka jemput. Tentu saja adiknya yang di glodok sudah bisa menetas lagi, karena adiknya itu masih dalam bentuk telur sekarang Sobat Kicau Mania. Di konten saya yang kemarin sudah saya tampilkan ya, indukannya mengeram lagi ya kan, telurnya 3. Mudah-mudahan kita doakan saja menetas semua. Nah Sobat Kicau Mania, kenapa saya seperti ini ya, saya ingin menunjukkan bahwasannya untuk menjawab semua pertanyaan sobat-sobat kicau. Ada yang bertanya ke saya secara langsung, apakah tidak stres bang katanya kalau kita tangkap indukannya melihat, kemudian apakah kita pasang ring di depan indukannya, dia tidak stres indukannya nanti ya kan? Tentu saja tidak Sobat Kicau Mania. Kalau burung ini sudah lama kalian rawat, dia sudah mengerti dengan tuannya. Kecuali kalau baru-baru Sobat Kicau Mania ya, baru memulai, itu jangan coba-coba, itu resikonya juga ada. Nah
Sobat Kicau Mania, ini sekaligus membuktikan ya, nanti kalian lihat di video di bagian akhir ya. Nanti setelah saya pasang ring ini, saya kembalikan ke indukannya. Justru anaknya saya pegang-pegang, indukannya melihat tetap mau melolo anakannya. Itulah jawaban realnya. Dan semua konten saya seperti itu Sobat Kicau Mania. Kebetulan semua konten saya seperti itu. Kita lolo indukan memang harus seperti ini. Jangan sampai takut stres indukannya. Karena lolo indukan ini memang seperti ini. Kita tangkap anaknya ya. Kalau anaknya cedera kita obati ya kan, kita tangkap, kita masuk ke kandang, kemudian gelodoknya kita cek apakah lagi bertelur ya kan, apa menetas lagi adiknya. Nah itu kita cek, kemudian kita tangkap untuk pasang ring. Indukannya tentu melihat, kita ambil, kita keluarkan dari kandang ya. Kita sebentar memasang ring, kemudian setelah selesai, pelanggan kita selesai memantau seperti di tayangan video saya ini, saya kembalikan lagi ke kandang. Indukannya tetap akan mengasuhnya Sobat Kicau Mania. Itulah jawabannya, tetap akan melolo. Nah kebetulan indukannya ada telur 3 dan dia naik ke gelodok untuk mengeram lagi hingga adiknya menetas lagi Sobat Kicau Mania. Jadi buat Sobat Kicau Mania, kalau kalian ternak sistem lolo induk seperti yang saya lakukan ini salah satu bentuk pelayanan kita kepada pelanggan ya. Jadi pelanggan ini pertama mantau ke kandang, memilih mana trotol jantan yang ingin dia pilih. Kemudian ketika pemasangan ring dia harus menyaksikan, oh ini anakan yang saya pilih tadi ya, nomor ringnya sekian-sekian. Nah pemantauan ini, pemasangan ring ini memang harus disaksikan oleh pelanggan. Nanti usia penjemputan beda lagi Sobat Kicau Mania. Mereka melihat usia penjemputan nanti sudah besar dan mereka sudah melihat dia sudah makan fur ya kan. Kemudian mereka bisa ambil dan bawa pulang langsung ke rumah Sobat Kicau Mania. Nah memang trotolan ini sudah bookingan dari telur ya Sobat Kicau Mania, sudah bookingan dari telur. Nah walaupun bookingan tetap mereka ingin memantau. Ini bentuk loyalitas kita sebagai seorang penangkar. Jadi kita ini menangkarnya tidak sembarangan. Mereka pun harus mengutamakan kepuasan. Jadi kepuasan mereka ini memilih langsung ya kan, trotol mana yang ingin mereka pilih. Kemudian kalau mereka melihat fisiknya ada cacat atau gimana ya, itu mungkin mereka akan menukar. Nah kalau mereka fix benar-benar suka ya, mereka mengatakan, oh ini silakan bang dipasang ring, saya akan catat ringnya nomor sekian-sekian. Nah itu nanti saya akan jemput. Jadi pelanggan ini puas Sobat Kicau Mania. Dia bisa mantau ke kandang, dia juga bisa melihat kita memasang ring ya kan, sehingga tidak ada unsur penipuan. Unsur penipuannya bagaimana Sobat Kicau Mania ya, jangan sampai mereka berpikir, oh ini anakan dari kandang mana, ini nggak jelas, tiba-tiba udah pasang ring ya kan, ini benar atau enggak ya, ini anakan dari kandang 2 misalnya seperti itu kan. Karena mereka ingin membeli yang anakan murai batu di kandang 2. Jangan sampai mereka berpikiran yang tidak-tidak ya kan. Kalau seperti ini mereka pun puas dan senang Sobat Kicau Mania. Nah satu kelebihan lagi ya Sobat Kicau Mania di penangkaran kita ini ya, ini kita pemasangan ring sekaligus mengajarkan kepada pelanggan kita. Kita mengajarkan mereka ini ciri-ciri memilih trotolan yang bagus. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri memilih trotolan jantan. Nah itu kita ajarkan langsung pada saat pemasangan ring. Jadi pelanggan tentu saja akan sangat puas. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Nah Sobat Kicau Mania, selanjutnya kita akan menaburkan air ya, ini bahasanya ya. Jadi ini kita berikan air di dalam keramba, tujuannya bekas sabun tadi ya. Sekalian anakan murai batu ini cuci kaki, dan kalau mau mandi ya silakan mandi. Karena di usia 22 dan 23 hari ini mereka sudah bisa bilas-bilas dan mandi, belajar mandi istilahnya Sobat Kicau Mania ya. Nah Sobat Kicau Mania, ini sekaligus menjawab tuntas pertanyaan teman-teman ya kan. Kalian bisa tonton sampai habis, jangan di skip-skip ini ya. Nanti saya akan masukkan ke kandang lagi.
ya, saya akan masukkan ke kandang lagi agar indukannya lanjut melolo anakannya. Nah, kelihatan di sana nanti ya sobat kicauannya, ini anakannya tidak diapa-apakan sama indukannya ya. Tetap akan dilolo sama induknya, dan kita harus yakin ya. Ternak murai batu ini kita harus yakin, berani ya, nekat ya. Kalau kita sistem lolo induk ini memang seperti ini. Kalau kalian ragu ya nggak usah diikutin. Nah, ini kalau kalian yakin ya seperti inilah caranya. Di depan pelanggan pun kita tangkap, ya kan, kita pasang ring di depan pelanggan. Nanti pelanggan melihat lagi, kalau kita mau pulangin sama induknya, mereka melihat lagi, ini anakannya ya, kita kembalikan ke kandang 2. Mereka melihat lagi, oh ternyata benar-benar real ya. Ini pelanggan kita akan memberikan informasi kepada teman-teman mereka bahwa mereka puas belanja di sini, di penangkaran kita sobat kicauannya, dan itu baru mantap. Nah oke sobat kicauannya, ini di tangan saya terlalu lama saya menggenggam ya. Ini anakan murai batu juga akan saya pasang ring ya kan. Ini kita sambil saja ya, sambil membuat konten anakan murai batu ini saya pegang dari tadi ya, belum kita pasang ring. Nah ini kita pasang ring agar semuanya beres dan selesai. Nah kalau untuk sebelum pemasangan ring, biasanya pelanggan ini melihat lagi ini ciri-cirinya ya, kepalanya apakah benar-benar sudah selera mereka. Biasanya mereka ingin kepala yang petak ya, matanya yang melotot ya. Jadi banyak pilihan pelanggan ini sebelum kita masang ring. Nah kalau benar-benar fix ya udah pasangin aja. Mereka bilang seperti itu, maka dari itu kita pasang. Jadi di sini sobat kicauannya saya mengikuti selera pelanggan ya. Kalau pelanggan saya memilih oh ini mantap ya kan, sudah fix ya, silakan dipasang ring, maka kita kerjakan. Nah ini memang pekerjaan seorang penangkar ya sobat kicauannya. Jadi memang biarkan saja pelanggan kita yang memilih ya kan. Mereka memilih sendiri. Kemudian ringnya mereka lihat kita yang pasangkan, jadi tidak ada keraguan. Jadi mereka bisa milih sendiri. Kemudian nanti mereka foto ya, mereka foto kakinya, foto fisiknya. Nah sampai di rumah mereka bisa melihat bahwa ini buktinya sudah dipasang ring. Karena begini sobat kicau mania ya, untuk hal yang seperti ini yang saya tunjukkan ini ya, kalau untuk pelanggan saya ini memang sangat langka ya. Pertama kita memberikan pilihan, kemudian yang kedua mereka bisa memantau ke kandang secara langsung, melihat terah indukannya secara langsung, kemudian mereka melihat cara kita memasang ring ya, kemudian mereka juga bisa memilih secara fisik ya, fisiknya yang bagus, tidak ada yang cacat misalnya seperti itu ya, mereka memilih yang sehat. Kemudian di sini kita ajarkan juga cara memilih trotol yang baik ya, yang bagus, kemudian trotol jantan yang fix. Nah itu semua kita ajarkan, dan itu sebenarnya tidak ada sekolahnya sobat kicauannya. Kita sendiri yang bisa mengajarkan kepada pelanggan kita agar mereka ke depan lebih puas lagi untuk belanja di kemudian hari. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Nah ini namanya tahap per tahap ya sobat kicau mania ya, dari proses booking, dari proses pemesanan istilahnya, kemudian proses pemantauan, pemasangan ring hingga penjemputan. Nah inilah bentuk layanan kita, plus kita berikan tips cara memilih trotol jantan yang bagus. Nah sobat kicau mania, saya memberikan kesempatan kepada pelanggan saya ini ya, tidak lebih dari 1 jam ya, untuk hal seperti ini. Mereka bisa melihat, memantau ya, sebelum saya masukkan ke kandang. Itu waktunya sekitar 30 menit paling lama ini sobat kicau mania. Ya kalau tidak kasihan indukannya yang di belakang ya kan, mencari-cari anaknya, nanti induknya ya bisa saja stres lah kalau kita lama-lama ya kan. Ini di bawah 1 jam boleh kita melakukan proses pemantauan, pelanggan memantau seperti ini, pemasangan ring sekaligus pemantauan sampai proses mereka benar-benar fix ya. Nah tinggal suatu saat nanti di usia 35 atau 38 mereka siap jemput dan bawa pulang. Nah sobat kicau mania, ini ya yang kita tunggu-tunggu. Untuk kalian semua saksikan saya mengembalikan anakan murai batu trotol ini ya, selesai dipasang ring, selesai dipantau, saya kembalikan dengan indukannya untuk lanjut lolo induk ya, sampai adiknya yang diglodok itu menetas lagi sobat kicau mania. Dan ini cara saya ya, cara saya ini karena saya yakin, karena saya benar-benar nekat, dan saya
terutama ya benar-benar merasa yakin bahwa lolo indukan harus seperti ini ya. Pertunjukannya harus seperti ini. Pelanggan kita pun mudah-mudahan tambah puas. Selain itu sobat kicau mania, indukannya ini kan sudah lama saya merawatnya. Saya merawatnya ini dari saya sebelum ternak ya. Sudah lama, artinya mereka ini sudah kenal dengan saya, sudah kenal dengan tuannya. Jangan dikira mereka ini tidak mengenal tuannya sobat kicau mania ya. Kalau sudah kenal dengan tuannya, kita pun merasa enjoy untuk masuk ke kandang. Mereka pun juga tidak terlalu shock, tidak terlalu panik dan tidak terlalu stres kalau melihat saya dan pelanggan saya. Nah, itu semua insting kita sobat kicau mania sebagai seorang penangkar. Kita harus yakin kalau burung kita di tangkaran ini sudah kenal dengan tuannya. Jadi kita apapun yang kita lakukan demi kebaikan, kita tidak menyakiti anaknya sobat kicau mania. Anakannya kita jaga, pola makannya pun kita jaga, kita berikan sesuai kebutuhan. Tentu saja mereka juga akan senang dengan kita ya sobat kicau mania, karena mereka juga tahu dengan kita, sudah kenal tuannya sobat kicau mania. Oleh karena itu sobat kicau mania, banyak ya pelanggan kita, teman-teman kita, justru penangkar lain teman-teman kita juga yang ikut komentar ya. Kok di tangkaran ini ya anakannya ini berhasil tidak terlalu liar, maksudnya itu jinak-jinak lalat. Karena saya melakukannya seperti ini sobat kicau mania. Kalau kalian tonton konten saya ya dari awal sampai habis, saya melakukannya seperti ini. Tentu saja mereka sudah terbiasa dengan manusia, sehingga nanti mereka tidak terlalu liar ketika kita panen, dan juga tidak terlalu takut dengan keberadaan manusia. Hasilnya pun menjadi jinak lalat. Karena kebanyakan pelanggan sobat kicau mania tidak terlalu suka ya, atau tidak bisa merawat ya kalau burung ini terlalu liar. Maka dari itu perawatan cara kita ini benar-benar beda. Sekalipun saya ini lolo indukan ya, saya percaya diri saja kalau saya memegang anakan murai batu ini, masang ring ya kan, kemudian masuk ke kandang, melihat mereka ini menetas, adik-adiknya menetas, itu sudah biasa. Seperti yang saya lakukan ini ya, dia nangkring di atas tangan saya, di jari saya ini sudah biasa. Indukannya tidak marah dengan saya sobat kicau mania, karena dia tahu saya ini tidak bermaksud jahat ya kan. Saya tidak menyakiti anaknya sobat kicau mania ya. Saya mengembalikan anaknya untuk dilanjut lolo induk. Nah, ini sekaligus melatih trotolan ini menjadi jinak lalat ya, bukan menjadi liar atau terlalu liar. Nah, ini sobat kicau harus pahami ya, bahwa kita ini beternak burung murai batu, kita juga harus sehati ya, punya pemahaman, dan juga kita benar-benar ya istilahnya itu mengimbangi. Kita tidak melukai anakannya, kita juga tidak menyakiti indukannya. Justru kita harus merasa yakin kita merawat ya dengan sepenuh hati. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.